Yogurt adalah produk pangan berupa hasil olahan susu melalui proses fermentasi menggunakan bakteri tertentu, yaitu Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Kombinasi kedua bakteri tersebut berfungsi untuk mengubah laktosa atau yang biasa disebut gula susu menjadi asam laktat yang berakibat pada penurunan pH dan terbentuknya gumpalan disebabkan koagulasi protein susu oleh asam sehingga menghasilkan cita rasa yang khas karena mengandung komponen flavor seperti diacetyl, asetaldehyde, dan karbon dioksida. Ada bukti bahwa produk susu budidaya telah diproduksi sebagai makanan selama paling sedikit 4.500 tahun. Sejak milenium ke-3 sebelum Masehi, yogurt paling pertama kemungkinan terfermentasi secara spontan oleh bakteri liar yang hidup di kas kulit kambing yang dibawa oleh bangsa Turki. Orang nomadik yang mulai bermigrasi ke Eropa pada abad ke-2 Masehi dan akhirnya menetap di Balkan pada akhir abad ke-7. Konon sejarahnya pedagang dari Turki membawa susu dalam kotak susu khusus benda sebagai bekal perjalanan. Karena terkena terik matahari dan dinginnya udara gurun, lama-kelamaan susu berubah menjadi gumpalan padat. The benefit of yogurt: meningkatkan pertumbuhan, mengatur saluran pencernaan, anti kanker usus lebih tepatnya, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, memperbaiki gerakan usus, anti diare, menurunkan berat badan, dan bahkan bermanfaat terutama bagi penerima lactose intolerance. Terdapat beberapa jenis bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaris, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Dan 4 bakteri ini yang biasa digunakan di Indonesia yaitu Streptococcus dan Lactobacillus bulgaris. Lactobacillus acidophilus memberikan rasa yang khas. Bakteri acidophilus bermanfaat untuk menurunkan perut kembung, mengatasi masalah bau mulut, mengatasi kerusakan di saluran cerna, menjaga kesehatan tubuh, dan menjaga kebersihan usus. Bifidobacterium mengurangi efek samping dan kerusakan yang disebabkan oleh antibiotik, mengobati diare, melancarkan buang air besar, mempertahankan keseimbangan pH di usus, dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri jahat dalam usus. Ada bukti bahwa produk susu budidaya telah diproduksi sebagai makanan selama paling sedikit 4.500 tahun. Sejak milenium ke-3 sebelum Masehi, yogurt paling pertama kemungkinan terfermentasi secara spontan oleh bakteri liar yang hidup di tas kulit kambing yang dibawa oleh bangsa Turki. Orang nomadik yang mulai bermigrasi ke Eropa application kemungkinan akan dipersingkat untuk menghemat durasi waktu, dan kemungkinan nanti kami akan memberikan link drive PPT-nya di deskripsi.
lanjut materinya. Susu pertama dipasteurisasi di suhu 90 derajat, lalu ditowing, kemudian dipasteurisasi lagi, lalu ditowing lagi, jadi ada 2 step. Lanjut ke penuangan starter plain itu sendiri, lalu ditutup dan dibiarkan selama 2-3 hari untuk proses fermentasinya, lalu dilanjut dimasukkan ke freezer, kemudian diberikan perasa. Ciri yogurt yang baik, rasanya asam dan sedikit sepet, tidak berlendir, tidak berubah warna, tidak terdapat gas di dalam bentuk, tidak dapat kata, aromanya hangat, tidak pahit, tidak terdapat cairan yang berpisah di atas. Terdapat faktor-faktor di bawah, disimpulkan setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Yang pertama, sanitasi atau kebersihan. Kedua, susu yang disterilkan. Ketiga, bibit yogurt. Keempat, suhu. Kelima, lingkungan. Keenam, suhu pemasakan yogurt. Kemudian, waktu pemasakan, penambahan rasa, dan penyimpanan yogurt itu sendiri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mari kita lanjut ke sesi praktikum dan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilis sebagai pendamping saya di sekolah Al-Masum, dan yang terhormat adik-adik yang sudah melakukan praktikum pembuatan yogurt ini. Nah, di sini saya akan melakukan step terakhir, yaitu penuangan ke media lain, yaitu jerigen sebesar 2 liter dan flash gitu. Proses dari sapi ya, jadi aman sih untuk susu, dan lebih enaknya itu kalau kalian beli di koperasi kampung kayak gitu, itu lebih kayak apa ya, kalian ngikutin itu dari susu yang mungkin baru diperah yang seger banget. Ini kalau kalian deket nih baunya seger banget, beda sama susu komersil yang ada di Indomaret, atau bahkan beda sama Frozen Flag ya. Frozen Flag itu nggak ada susunya, lebih ke gula ya. Sip ya, satunya sama diaduk aja. Rasa. Wah, ini nggak ada pengaduk kedua ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kurang nggak sih? Kayak itu berasa. Kurang. Dicicip aja, nggak apa-apa, dicicip. Cicip, aku yang cicip. Boleh, siap aja. Ini dah ke tangan. Nah,